Slide 1, pendahuluan. Sistem saluran got dan ballast. Sistem saluran got atau bilge adalah jaringan perpipaan, pompa, dan tangki yang dirancang khusus untuk mengumpulkan air bocor dari ruang mesin, air kondensasi dari pendingin, air kebocoran pipa steam, serta air dari proses pembersihan. Fungsi utamanya bukan hanya menjaga ruang mesin tetap kering, tetapi juga mencegah genangan air yang dapat menyebabkan karat pada fondasi mesin, merusak instalasi listrik generator, panel, kabel, serta menimbulkan bahaya tergelincir bagi awak yang bekerja di ruang mesin. Sistem balas, di sisi lain, berfungsi memompa air laut masuk atau keluar dari tangki-tangki khusus yang terletak di bagian double bottom, sisi lambung wing tank, atau haluan dan buritan for peak tank dan after peak tank. Tujuannya adalah mengatur stabilitas kapal GM, mengoreksi trim agar kapal tidak terlalu miring ke haluan atau buritan, mengurangi tegangan lambung hull stress saat kapal tidak bermuatan penuh, serta memastikan propeller tetap terendam untuk efisiensi dorongan. Prinsip kerja sistem bilge air got mengalir secara gravitasi menuju bilge well yang merupakan cekungan terdalam di ruang mesin. Dari sana, air disaring oleh strainer untuk menangkap kotoran besar. Kemudian pompa sentrifugal menyedot air tersebut dan memompanya ke holding tank. Jika holding tank penuh, air dialirkan ke oily water separator yang memisahkan minyak hingga kadar di bawah 15 ppm sebelum dibuang ke laut sesuai MARPOL Annex 1. Prinsip kerja balast. Saat ballasting, pompa mengambil air laut dari si chest yang dilindungi grating kisi-kisi untuk mencegah masuknya benda asing. Air melewati filter otomatis, lalu didistribusikan melalui manifold dan katup ke tangki-tangki balast. Saat deballasting, aliran dibalik, air dari tangki dipompa keluar melalui overboard. Komponen utama kedua sistem meliputi pompa bilge kapasitas lebih kecil, pompa ballast kapasitas besar, pipa manifold berdiameter 150 sampai 300 mm, katup gate untuk isolasi, katup globe untuk pengaturan aliran, katup non-return mencegah balik, saringan strainer dengan lubang 3 sampai 5 mm, tangki-tangki dengan berbagai kapasitas, level sensor float switch, pressure transmitter, radar, panel kontrol dengan indikator, dan alarm suara atau visual. Dalam pengoperasian dasar, awak harus membuka katup hisap yang sesuai, menyalakan pompa dari panel, memantau tekanan hisap, jangan terlalu vakum, dan tekanan buang, jangan terlalu tinggi. Lalu setelah selesai menutup katup dan mematikan pompa, contoh kesalahan umum, menyalakan pompa dengan katup hisap tertutup dapat merusak mechanical seal dalam hitungan detik. Slide 2, pengetahuan, fungsi aman, sistem got and ballast. 4.1. Pengetahuan tentang fungsi aman sistem got dan ballast tidak hanya sebatas teori, tetapi mencakup kemampuan mendeteksi dini potensi kegagalan. Sistem dinyatakan berfungsi aman jika memenuhi kriteria. Tidak ada kebocoran pada sambungan pipa, flansa, atau gland packing pompa. Katup dapat dibuka dan ditutup dengan gaya putar kurang dari 20 Nm, setara memutar gagang pintu rumah. Pompa tidak mengeluarkan suara ketukan logam atau getaran melebihi 5 mm. Serta semua sambungan pipa kedap terhadap tekanan hingga 6 bar untuk sistem bilge dan 10 bar untuk balas. Awak kapal wajib melaporkan setiap insiden berikut. Kebocoran minyak dari bilge yang terlihat adanya kilap minyak di atas air got. Tekanan pompa turun lebih dari 30% dari tekanan normal dalam waktu kurang dari 1 menit. Pompa tidak dapat menghisap meskipun katup sudah terbuka nomor suction. Muncul suara logam seperti pukulan palu kecil di dalam pompa, indikasi cavitation atau impeller rusak, atau katup tidak dapat menutup rapat hingga air masih menetes. Laporan insiden harus mencantumkan tanggal dan jam kejadian, posisi kapal lintang atau bujur, lokasi di kapal misal dekat pompa balas 0.2, tekanan dan level yang terbaca, dugaan penyebab awal, tindakan yang sudah diambil, misal menutup katup darurat, serta nama dan tanda tangan pelapor. Pemeliharaan rutin sistem ini dilakukan secara terjadwal,
pembersihan saringan bilge setiap minggu atau segera. Jika tekanan hisap menunjukkan vakum di atas 0,7 bar. Pelumasan stem katup setiap bulan menggunakan gemuk tahan air Morin Grease, karena katup sering terpapar air laut. Uji coba pompa tanpa beban setiap minggu selama 2 menit, sambil mendengarkan suara bantalan. Pemeriksaan mechanical seal, setiap hari dengan melihat tetesan air dari gland, maksimal 1-2 tetes per menit. Jika lebih, maka seal harus diganti. Langkah kerja pengecekan harian yang sistematis. Pertama, gunakan senter untuk memeriksa setiap sambungan pipa dari bilge well hingga pompa. Cari tetesan, karat, atau retak. Kedua, putar setiap katup hisap dan buang ke posisi penuh terbuka dan penuh tertutup untuk memastikan tidak macet. Ketiga, jalankan pompa selama 2 menit dengan mode sirkulasi katup, buang ke tangki sendiri. Dengarkan suara menggunakan stetoskop mekanik atau gagang obeng yang ditempelkan ke rumah pompa. Keempat, catat tekanan hisap dan buang pada logbook. Bandingkan dengan nilai normal dari manual. Kelima, laporkan ke masinis jaga jika ditemukan tekanan di luar toleransi, suara abnormal, atau kebocoran. Slide 3. Diagram pipa sistem GOT dan balast 411. Diagram pipa atau piping diagram bukan sekadar gambar teknik, melainkan peta navigasi bagi para masinis dan juru mesin untuk memahami aliran fluida, mengidentifikasi komponen, dan melakukan isolasi saat darurat. Diagram ini menggambarkan secara skematis jalur pipa dari sumber bilge well atau sicas ke pompa, kemudian ke tangki-tangki atau overboard. Simbol standar yang digunakan harus dipahami semua awak. Katup digambarkan sebagai lingkaran dengan garis diagonal gate valve atau lingkaran dengan garis vertical globe valve. Pompa digambarkan sebagai lingkaran dengan segitiga di dalamnya menunjuk arah aliran. Saringan strainer digambarkan sebagai kotak dengan garis-garis horizontal di dalamnya. Tangki digambarkan sebagai persegi panjang besar dengan label. Dan arah aliran ditunjukkan dengan panah pada setiap segmen pipa. Warna juga digunakan, merah untuk pipa bilge air kotor, biru untuk balas air laut bersih, hijau untuk sistem pendingin, dan lain-lain. Fungsi diagram sangat krusial, membantu awak baru mempelajari tata letak sistem, memungkinkan isolasi bagian yang rusak dengan cepat, misalnya jika terjadi kebocoran di pipa balas wing tang kiri. Diagram menunjukkan katup mana yang harus ditutup, merencanakan perawatan seperti mengganti section pipa tertentu, serta menjadi panduan darurat saat terjadi kebocoran besar di malam hari. Cara membaca diagram pipa secara sistematis. Pertama, temukan sumber aliran. Cari simbol tangki atau sicas. Kedua, ikuti garis pipa dari sumber menuju pompa. Perhatikan setiap katup, saringan, dan belokan. Ketiga, dari pompa, ikuti jalur buang menuju manifold, lalu ke mosing-mosing tangki atau overboard. Keempat, identifikasi katup penutup darurat, biasanya digambar dengan warna merah, dan diberi label emergency shutoff. Kelima, cocokkan nomor komponen pada diagram dengan label yang terpasang di lapangan. Label biasanya berupa plat kuningan dengan angka seperti V12 valve, 12 atau P03 PAM3. Langkah kerja menggunakan diagram di kapal. Minta diagram terbaru dari ruang kontrol, pastikan revisinya sesuai. Bawa diagram ke lapangan, lalu telusuri pipa hisap dari bilge well utama sambil jari menunjuk diagram. Tandai dengan spidol jika ada perbedaan antara diagram dan instalasi nyata. Setelah selesai, kembalikan diagram ke tempatnya. Slide 4. Prosedur operasi aman sistem GOT 412. Operasi sistem GOT bertujuan mengeluarkan air dari bilge well secara aman dan sesuai regulasi lingkungan. Prinsip utamanya, air GOT tidak boleh langsung dibuang ke laut karena mengandung residu minyak pelumas, bahan bakar, dan kotoran. Menurut Marpol, Annex, pembuangan air GOT ke laut hanya diizinkan setelah melewati oily water separator aus dan kadar minyaknya kurang dari 15 ppm, serta kapal sedang berlayar di luar area khusus. Jika kadar minyak melebihi 15 ppm, alarm akan berbunyi
dan aliran otomatis dihentikan. Prosedur operasi yang benar. Pertama, lakukan pemeriksaan peroperasi. Cek level bilge well. Jangan sampai terlalu penuh hingga meluap ke ruang mesin. Cek level holding tank, pastikan masih ada ruang untuk menampung, dan pastikan always dalam mode siap. Kedua, buka katup hisap dari bilge well utama. Biasanya ada 2 atau 3 bilge well di ruang mesin. Buka satu persatu sesuai kebutuhan. Ketiga, pilih mode operasi. Jika air got tidak berminyak, misal air kondensasi, bisa langsung dialirkan ke awis. Jika berminyak, arahkan ke holding tank dulu. Keempat, nyalakan pompa got dari panel kontrol, biasanya tombol start hijau. Kelima, pantau indikator. Tekanan hisap vakum ideal antara 0,2 sampai 0,5 bar. Jika lebih tinggi, saringan, kotor. Tekanan buang antara 2 sampai 4 bar. Jika turun, ada kebocoran. Dan lihat side glass untuk memastikan aliran. Keenam, pantau level bilge well. Jika level turun hingga 10 cm dari dasar, segera matikan pompa untuk mencegah hisap udara yang dapat merusak seal. Ketujuh, setelah pompa mati, tutup katup hisap, lalu catat volume air yang dipompa, bisa dari flow meter di logbook. Kesalahan yang sering terjadi, menyalakan pompa dengan katup hisap tertutup. Dalam 30 detik mechanical seal bisa rusak. Memompa langsung ke laut tanpa aus. Ini pelanggaran MARPOL yang dapat dikenai denda besar. Mengabaikan alarm level tinggi bisa menyebabkan holding tank meluap ke ruang mesin. Contoh kasus, sebuah kapal kontainer didenda $500.000 karena membuang air got langsung ke laut di perairan AS. Slide 5. Prosedur operasi aman sistem balas 413. Sistem balas dioperasikan untuk menyesuaikan stabilitas kapal terhadap perubahan muatan. Operasi ballasting mengisi dan deballasting mengosongkan harus dilakukan secara bertahap dan terencana untuk menghindari tegangan lambung berlebih. Prinsip dasar, saat kapal kosong lightship, tangki ballast diisi penuh agar propeller terendam dan stabilitas cukup. Saat kapal bermuatan penuh, tangki ballast dikosongkan. Prosedur ballasting mengisi yang aman. Pertama, terima rencana ballasting tertulis dari kapten atau chief officer. Rencana ini berisi urutan tangki yang harus diisi, volume target, dan draft yang diharapkan. Kedua, lakukan inspeksi visual pada sea chest. Pastikan grating tidak tersumbat sampah laut. Ketiga, buka katup sea chest. Biasanya ada 2, pilih yang berada di sisi lambung yang tidak terkena arus kuat. Keempat, buka katup tangki ballast. Tujuan sesuai urutan. Misalnya urutan dari tangki belakang after peak ke depan for peak untuk menghindari hogging lambung melengkung ke atas. Kelima, nyalakan pompa ballast secara bertahap. Jangan langsung ke kecepatan penuh. Naikkan perlahan dalam 30 detik. Keenam, pantau perubahan draft dengan membaca draft mark di haluan tengah dan buritan setiap 15 menit. Selisih draft haluan Bariton trim idealnya kurang dari 1 derajat, sekitar 1 meter per 100 meter panjang kapal. Ketujuh, saat level tangki mencapai 90%, kurangi kecepatan pompa untuk menghindari overfill. Kedelapan, setelah mencapai target, tutup katup tangki, matikan pompa, tutup sea chest, lalu catat volume dan draft akhir. Prosedur deballasting mengosongkan. Buka katup hisap dari tangki ballast, buka katup overboard, nyalakan pompa, pantau level. Agar pompa tidak kering level, minimum 20 cm dari dasar tangki. Matikan pompa saat level rendah, lalu tutup semua katup. Contoh kesalahan, ballasting hanya 1 tangki sisi kanan, tanpa mengimbangi sisi kiri, dapat menyebabkan kapal miring lis hingga 5 derajat. Berbahaya saat bongkar muat. 1 foto sea chest saat kapal di dok kering, terlihat lubang intake dengan grating tebal dan katup besar di belakangnya. 2 foto manifold ballast dengan deretan katup berwarna merah atau hijau dan label seperti WBT1 panjang. Wing Ballast Tank 1 Pot. 3 foto dari luar kapal saat deballasting, semburan air ballast keluar dari lubang overboard di sisi lambung dengan tekanan tinggi. Penguasaan ballast sangat penting,
terutama saat kapal melewati terusan Suez atau Panama yang mensyaratkan draft tertentu. Slide 6. Demonstrasi pemeliharaan sistem 414. Pemeliharaan sistem bilge dan balast adalah investasi untuk mencegah kegagalan besar yang dapat menghentikan operasi kapal. Jadwal pemeliharaan terbagi menjadi harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, masing-masing dengan prosedur spesifik. Pemeliharaan harian. Periksa kebocoran pada semua sambungan pipa. Gunakan kertas tisu untuk mengusap flensa. Jika basah, berarti bocor kecil. Baca tekanan pada gauge, catat di log, dengarkan suara pompa dengan stetoskop mekanik. Suara kasar menandakan bantalan mulai aus. Pemeliharaan mingguan yang paling kritis adalah membersihkan saringan God strainer. Mengapa kritis? Karena saringan yang tersumbat menyebabkan pompa tidak dapat menyedot. Tekanan hisap menjadi vakum tinggi di atas 0,8 bar dan pompa bisa rusak karena cavitation. Langkah pembersihan saringan secara rinci: 1. Matikan pompa dan tutup katup hisap, serta buang. 2. Buka baut rumah saringan dengan kunci pas yang sesuai, biasanya ukuran 17-19 mm. 3. Keluarkan strainer basket. Hati-hati karena berat dan kotor. 4. Bersihkan dengan menyemprot air bertekanan tinggi dari dalam keluar. Jangan gunakan benda tajam karena bisa merusak mes. 5. Periksa mes. Jika ada sobekan lebih dari 2 mm, ganti strainer baru. 6. Pasang kembali. Pastikan gasket karet terpasang rapi. 7. Sebelum menyalakan pompa, buka sedikit katup hisap untuk mengeluarkan udara venting. Tunggu hingga air keluar tanpa gelembung. 8. Uji coba pompa. Amati tekanan hisap. Harus kembali normal, 0,2 sampai 0,5 bar vakum. Pemeliharaan bulanan, lumasi stem katup. Setiap katup memiliki grease fitting nipple di bagian atas stem. Gunakan grease gun yang diisi marine grease tahan air. Pompa grease hingga keluar sedikit dari seal stem. Putar katup beberapa kali untuk meratakan. Pemeliharaan tahunan. Overhaul pompa, bongkar, periksa impeller aus, ganti mechanical seal, periksa bearing, dan kalibrasi sensor level. Contoh kasus, sebuah kapal mengalami kegagalan, pompa balas. Karena saringan tidak pernah dibersihkan selama 3 bulan, biaya perbaikan $15.000. Pemeliharaan yang teratur memperpanjang umur komponen hingga 2-3 kali lipat. Slide 7. Pengukuran dan pelaporan level tangki. 4,2. Pengukuran level tangki secara akurat adalah fondasi dari manajemen balas dan bilge yang baik. 2 metode utama: manual dengan sound pipe dan pita ukur ullage tape, serta otomatis dengan sensor elektronik. Metode manual wajib dikuasai karena sensor bisa rusak atau mati listrik. Alat yang dibutuhkan: pita ukur baja panjang 30-50 meter dengan skala sentimeter. Pasta indikator air water finding paste yang berubah warna dari abu-abu menjadi merah saat terkena air. Senter kedap air, kain lap, dan sarung tangan. Langkah kerja pengukuran manual secara detail. 1. Buka penutup sound pipe. Biasanya berulir atau pakai baut. Hati-hati. Jika tangki berisi minyak atau gas, buka perlahan untuk melepas tekanan. 2. Oleskan pasta indikator pada pita ukur sepanjang perkiraan level plus 2 meter. 3. Turunkan pita perlahan melalui sound pipe hingga terasa menyentuh dasar tangki. Jangan dijatuhkan karena bisa melengkung. 4. Diamkan 5-10 detik agar pasta bereaksi dengan air. 5. Tarik pita ke atas. Baca batas perubahan warna pasta dari merah basah ke abu-abu kering. 6. Catat angka pada skala pita di batas tersebut, misal 4,25 meter dari dasar. 7. Konversi ke volume menggunakan tabel kalibrasi tangki yang diberikan oleh galangan kapal. Tabel kalibrasi berisi hubungan antara level sentim dan volume M untuk setiap tangki. 8. Laporkan hasil ke masinis jaga. Metode otomatis, sensor pressure transmitter mengukur tekanan hidrostatis air di dasar tangki, lalu mengkonversinya ke level. Sensor radar memancarkan gelombang mikro yang dipantulkan permukaan air. Kelebihan sensor, pembacaan real-time di panel kontrol. Kekurangan, bisa error jika ada kotoran atau kalibrasi salah.
Contoh praktik terbaik. Setiap kali melakukan pengukuran manual, bandingkan hasilnya dengan pembacaan sensor. Jika selisih lebih dari 5%, kalibrasi ulang sensor. Akurasi pengukuran level mencegah overfill yang dapat menyebabkan tumpahan minyak atau air. Balas ke laut. Slide 8 melaporkan level selama dan setelah operasi 421. Pelaporan level tangki selama dan setelah operasi transfer bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan sistem peringatan dini terhadap kebocoran atau kesalahan operasi. Prinsipnya, dengan membandingkan volume yang dipompa dari flow meter terhadap perubahan level dari pengukuran, kita dapat mengetahui apakah ada kebocoran atau kesalahan katup. Prosedur pelaporan sebelum operasi, catat level awal setiap tangki yang terlibat, tangki, sumber, misal build swell, dan tangki tujuan holding tank. Gunakan form khusus yang disebut tank level log. Prosedur selama operasi. Setiap 30 menit atau setiap kali ada perubahan signifikan, lakukan pengukuran manual atau baca dari sensor. Catat waktu, level tangki sumber, level tangki tujuan, tekanan pompa, dan flow rate. Jika level tangki sumber turun lebih cepat dari perhitungan teoritis, bisa jadi ada kebocoran di jalur hisap. Jika level tangki tujuan naik lebih lambat, bisa jadi ada kebocoran di jalur buang atau katup bypass terbuka. Aturan batas aman. Jangan biarkan level tangki sumber di bawah 10% dari tinggi tangki untuk mencegah pompa kering. Dan jangan biarkan level tangki tujuan di atas 90% untuk mencegah overfill. Jika batas tersebut tercapai, hentikan operasi segera. Prosedur setelah operasi. Ukur level akhir semua tangki. Catat total volume yang ditransfer dari flow meter atau dari selisih level dikali kalibrasi. Hitung efisiensi transfer sama dengan volume terukur, volume teoritis X 100%. Jika efisiensi di bawah 95%, curigai kebocoran atau kesalahan katup. Laporkan hasil akhir ke kepala kamar mesin dalam bentuk ringkasan tertulis. Arsipkan laporan selama minimal 2 tahun untuk keperluan audit Marpol. Contoh kasus, sebuah kapal hampir tenggelam karena kebocoran pipa balas. Tidak terdeteksi. Awak tidak melaporkan anomali level selama operasi. Dengan prosedur pelaporan yang ketat, kebocoran kecil dapat ditemukan. Slide 9. Pelaporan insiden operasi transfer 4,1. Insiden dalam operasi transfer, air got, atau balas, dapat terjadi kapan saja, dan kecepatan pelaporan menentukan seberapa besar dampaknya. Jenis insiden yang wajib dilaporkan meliputi tumpahan minyak atau air got ke laut, bahkan setetes pun wajib dilaporkan. Kebocoran pipa, dengan laju lebih dari 1 liter per menit. Tekanan pompa turun drastis, misal dari 4 bar ke 1 bar dalam 10 detik. Pompa bergetar dengan amplitudo, terlihat mata, atau mengeluarkan suara seperti pukulan palu, serta katup yang tidak dapat ditutup rapat, hingga air masih mengalir. Prosedur standar saat insiden terjadi. Langkah pertama, jangan panik. Segera hentikan operasi transfer dengan menekan tombol stop darurat yang biasanya berwarna merah besar. Langkah kedua, tutup katup darurat terdekat. Katup ini biasanya berlokasi di manifold dan diberi label emergency shutoff. Putar handle ke posisi tertutup, tegak lurus pipa. Langkah ketiga, amankan area. Jika ada tumpahan, pasang boom penyerap minyak oil absorbent boom di sekitar tumpahan. Langkah keempat, catat semua data kejadian. Waktu lengkap dengan menit, posisi kapal dari GPS, tekanan pompa sebelum dan sesudah insiden, level tangki saat itu, suhu pompa jika ada sensor, dan deskripsi visual. Misal, terlihat air memancar dari sambungan pipa dekat katup 512. Langkah kelima, laporkan ke masinis jaga dan kapten. Gunakan radio VHF atau telepon internal. Laporkan secara singkat tetapi lengkap. Kapten, terjadi kebocoran pada pipa balas wing tang kanan. Laju sekitar 5 liter per menit, sudah ditutup katup darurat. Langkah keenam, isi formulir laporan insiden maritim. Formulir ini biasanya tersedia di ruang kontrol. Isi dengan tulisan jelas, jangan ada yang kosong. Tanda tangani,
dan minta paraf atasan. Contoh format laporan, tanggal, jam, posisi lintang, atau bujur. Komponen yang gagal misal mechanical seal pampa bilge number point 2. Dugaan penyebab misal keausan karena usia, tindakan yang diambil diganti dengan seal cadangan. Dan rekomendasi lakukan overhaul pompa dalam 1 bulan. Pelaporan insiden yang cepat dan akurat, melindungi kapten, perusahaan, dan lingkungan. Slide 10. Fungsi aman, dan pengecekan harian. Fungsi aman, safe function, berarti sistem bilge dan ballast harus dalam kondisi siap pakai setiap saat, terutama saat kapal berada di perairan sempit, cuaca buruk, atau saat maneuvering, olah gerak. Persyaratan fungsi aman, pompa harus dapat di-start dalam waktu 5 detik setelah tombol ditekan. Katup tidak boleh macet, gaya putar maksimal 20 Nm. Alarm level tinggi harus berbunyi saat level mencapai 90% kapasitas tangki. Sistem otomatis auto start atau stop harus responsif terhadap perubahan level, dan tidak ada kebocoran yang membahayakan. Pengecekan harian adalah instrumen utama untuk memastikan fungsi aman. Berikut langkah pengecekan harian yang sangat detail. 1. Periksa level oli pelumas pada pompa. Setiap pompa sentrifugal memiliki oil side glass atau dipstick. Level oli harus di antara garis min dan max. Jika kurang, tambah oli spesifikasi ISO 4G ke-46, 2 putar poros pompa dengan tangan. Lepaskan kopling pengaman. Pegang kopling, putar perlahan 1-2 putaran. Rasakan apakah ada hambatan atau suara gesekan. Jika terasa berat, kemungkinan bearing rusak. 3. Cek posisi semua katup yang berkaitan dengan sistem bilge dan ballast. Gunakan diagram pipa sebagai referensi. Pastikan katup hisap bilge well dalam posisi terbuka, kecuali sedang perawatan. Katup sisius ballast terbuka, dan katup overboard tertutup, kecuali saat operasi. 4. Uji alarm level tinggi GOT. Pada bilge well, biasanya ada float switch. Angkat float secara manual pakai tongkat hingga mendengar bunyi alarm di ruang kontrol. Jika tidak berbunyi, periksa koneksi listrik. 5. Periksa kebocoran pada gland packing pompa. Amati bagian poros yang keluar dari rumah pompa. Tetesan 1 minus 2 tetes per menit masih normal, sebagai pelumasan packing. Jika lebih dari 5 tetes per menit atau memancar, kencangkan mur gland. 6. Periksa pressure gauge. Pastikan jarum tidak tersangkut dan kaca tidak pecah. Bandingkan pembacaan dengan tekanan atmosfer saat pompa mati, harus 0 bar. 7. Catat semua temuan dalam checklist harian yang biasanya berisi 20-30 item. Contoh format checklist, kolom komponen, kondisi oke atau NOK, tindakan, paraf. Jika ada item NOK, segera laporkan ke masinis jaga untuk tindak lanjut. Contoh kasus. Sebuah kapal hampir mengalami kecelakaan karena katup siches tidak dibuka saat akan ballasting. Beruntung, pengecekan harian menemukan katup macet sebelum kapal berlayar. Pengecekan harian adalah kebiasaan kecil yang menyelamatkan nyawa dan aset besar. Slide 11. Pengoperasian balas saat bongkar muat. Pengoperasian balas saat bongkar muat adalah aktivitas kritis yang memerlukan koordinasi erat antara perwira dek yang mengawasi bongkar muat dan masinis yang mengoperasikan pompa balas. Tujuannya adalah menjaga stabilitas kapal setiap saat selama proses bongkar muat berlangsung. Prinsipnya, saat muat kargo loading, kapal bertambah berat, sehingga air balast harus dikeluarkan di ballasting untuk menjaga draft tetap dalam batas aman. Saat bongkar kargo discharging, kapal menjadi ringan, sehingga air balast harus dimasukkan ballasting untuk menjaga stabilitas dan memastikan propeller terendam. Urutan ballasting atau deballasting tidak boleh sembarangan, harus mengikuti rencana. Ballasting plan yang telah dihitung oleh kapten atau chief officer. Rencana ini biasanya berupa tabel yang menunjukkan urutan tangki, volume air yang harus dipindahkan, dan draft target pada setiap tahap. Langkah kerja ballasting saat pembongkaran muatan. 1. Terima rencana ballasting tertulis dari Chief Officer. Pastikan Anda memahami urutan tangki. 2. Mulai dengan tangki yang paling jauh dari area bongkar, misalnya jika bongkar muatan di tengah kapal. Balas tangki haluan dan buritan terlebih dahulu.
3. Buka katup sea chest. Pilih sisi yang tidak terkena aliran air dari propeller. 4. Buka katup tangki ballast sesuai urutan, misal urutan after peak, then wing tank port, and starboard, then forepeak. 5. Nyalakan pompa ballast secara bertahap. Jangan langsung full speed. 6. Pantau draft dengan membaca draft mark setiap 30 menit atau setiap kali selesai satu tangki. Draft mark biasanya terletak di haluan forward, tengah midship, dan buritan after. 7. Hitang trim equals draft bariton. Draft haluan. Trim ideal antara 0,5 meter buritan, lebih dalam, hingga 1,5 meter, tergantung jenis kapal. Jangan biarkan trim melebihi 2 meter, karena dapat mengurangi visibilitas dari jembatan. 8. Jika draft mendekati target, kurangi kecepatan pompa. 9. Setelah mencapai target, tutup katup tangki, matikan pompa, tutup sea chest. 10. Catat volume, ballast yang dipompa dan draft akhir. Contoh kesalahan. Seorang masinis lupa menutup katup sea chest setelah ballasting, menyebabkan air laut masuk terus dan kapal kelebihan ballast. Draft menjadi terlalu dalam. Kapal kandas saat keluar pelabuhan. Koordinasi yang baik antara dek dan mesin menjamin operasi bongkar muat yang aman dan efisien. Slide 12. Penggunaan diagram pipa untuk troubleshooting. Ketika sistem bilge atau balas bermasalah, diagram pipa adalah alat paling ampuh untuk menemukan akar masalah, tanpa harus membongkar semua komponen. Masalah umum yang sering terjadi. Pompa tidak dapat menyedot nomor suction. Penyebab bisa katup hisap tertutup. Saringan mampat. Kebocoran udara pada pipa hisap, atau impeller aus. Pompa tidak menghasilkan tekanan yang cukup. Penyebab bisa kebocoran. Internal clearance impeller terlalu besar. Katup, buang tidak terbuka penuh. Atau ada hambatan di pipa buang. Getaran berlebih. Penyebab bisa bantalan rusak, poros bengkok, atau cavitation udara masuk ke pompa. Langkah troubleshooting sistematis dengan diagram. 1. Dapatkan diagram pipa sistem yang bermasalah. Pastikan tidak ada revisi yang terlewat. 2. Identifikasi gejala secara spesifik. Misal, pompa balas 0.1 tidak bisa menyedot. Tekanan hisap 0,9 bar, vakum terlalu tinggi. 3. Lacak jalur hisap dari tangki sumber ke pompa dengan bantuan diagram. Perhatikan setiap katup di jalur itu. Ada berapa katup? Di mana letaknya? 4. Periksa satu persatu posisi katup di lapangan. Untuk katup gate, handle sejajar pipa, terbuka, tegak lurus, tertutup. Untuk katup globe, lihat posisi stem. Jika naik, berarti terbuka. 5. Jika semua katup sudah terbuka, curigai saringan. Diagram akan menunjukkan letak saringan, biasanya sebelum pompa. 6. Buka rumah saringan, periksa. Jika penuh kotoran, bersihkan. 7. Jika saringan bersih tetapi masih tidak menyedot, curigai kebocoran udara. Periksa sambungan flensa di jalur hisap, semprot dengan air sabun, jika muncul gelembung berarti bocor. 8. Jika semua di atas normal, kemungkinan impeller pompa aus perlu overhaul. Contoh kasus nyata. Sebuah kapal tidak bisa melakukan deballasting karena pompa ballast tidak menyedot. Setelah menggunakan diagram, ditemukan bahwa katup hisap dari tangki wing tank kiri tertutup karena teknisi sebelumnya lupa membukanya setelah perawatan. Masalah selesai dalam 5 menit tanpa biaya. Menguasai troubleshooting dengan diagram, menghemat waktu dan biaya perbaikan. Slide 13. Prosedur darurat, kebocoran pipa got atau balas. Kebocoran pipa bilge atau balas termasuk keadaan darurat tingkat tinggi karena dapat mengancam keselamatan kapal dan lingkungan. Kebocoran bilge air berminyak dapat menyebabkan a. Genangan minyak di ruang mesin, meningkatkan risiko kebakaran karena minyak mudah terbakar. B. Kontaminasi sistem pendingin jika air masuk ke kompartemen listrik. C. Pencemaran laut jika air berminyak keluar melalui lambung. Kebocoran balas dapat menyebabkan a. Perubahan stabilitas drastis. Kapal bisa miring lis hingga 10-15 derajat dalam hitungan menit. B. Overstress pada lambung. Retak dapat merambat.
C. Kehilangan balas, pada satu sisi, dapat menyebabkan kapal sulit dikemudikan. Prosedur darurat kebocoran bilge secara rinci. 1. Segera identifikasi lokasi kebocoran, dengarkan suara desis. Cari percikan air. 2. Tutup katup isolasi pada ruang yang bocor, biasanya katup ini berada di manifold utama bilge. 3. Nyalakan pompa got darurat, jika tersedia. Pompa ini biasanya berkapasitas lebih besar dan terhubung langsung ke overboard. 4. Arahkan aliran ke holding tank. Jangan ke laut jika air mengandung minyak. 5. Jika kebocoran besar, gunakan peralatan penambal sementara. Wooden plug untuk lubang kecil, pukul dengan palu. Epoksi putih untuk retak uleni dan tempelkan. Klem pipa untuk kebocoran pada sambungan. 6. Laporkan ke masinis kepala dan kapten. Sebutkan laju kebocoran liter per menit dan tindakan yang sudah diambil. 7. Catat kejadian dalam logbook. Prosedur darurat kebocoran balast. 1. Tutup katup hisap dari tangki yang bocor. Ini akan menghentikan aliran keluar dari tangki. 2. Jika kebocoran di dalam ruang mesin, pompa keluar air balas dari tangki tersebut dengan membuka katup buang langsung ke laut. Lakukan secepat mungkin untuk mengurangi tekanan di dalam pipa. 3. Pantau stabilitas. Periksa inclinometer, alat ukur kemiringan. Jika kapal miring lebih dari 5 derajat, balas tangki di sisi yang berlawanan untuk mengimbangi. 4. Laporkan ke kapten. Kapten akan memutuskan apakah perlu mengubah haluan ke pelabuhan terdekat. 5. Lakukan perbaikan permanen saat kapal di pelabuhan. Contoh kasus nyata, kapal tanker mengalami kebocoran pipa balas di ruang pompa. Air laut masuk dengan laju 50 liter per menit. Awak berhasil menutup katup isolasi dalam 2 menit, sehingga hanya 100 liter air yang masuk. Tidak mempengaruhi stabilitas. Kesiapsiagaan dan kecepatan respons adalah kunci mengatasi kebocoran. Slide 14. Simulasi, panel kontrol dan indikator. Panel kontrol sistem bilge dan belas adalah pusat saraf dari seluruh operasi. Di kapal modern, panel ini biasanya terletak di ruang kontrol, kamar mesin engine control room dan juga di jembatan bridge untuk pengoperasian jarak jauh. Komponen panel kontrol meliputi 1 tombol start atau stop untuk setiap pompa. Biasanya tombol hijau untuk start, merah untuk stop. Beberapa panel juga punya tombol emergency stop yang lebih besar. 2 sakelar pemilih mode. Posisi manual operator mengendalikan langsung. Auto pompa bekerja otomatis berdasarkan level sensor. Dan off pompa tidak bisa dijalankan. 3 indikator tekanan, berupa pressure gauge analog atau digital untuk sisi hisap, vakum, dan sisi buang. Pada sistem bilge, tekanan hisap normal antara 0,2 sampai 0,5 bar vakum. Tekanan buang antara 2 sampai 4 bar. 4 lampu indikator, hijau untuk pompa running, kuning untuk standby, merah untuk alarm. Alarm dapat berupa level tinggi got, tekanan rendah, suhu tinggi, atau oily water separator 15 ppm. 5 pengukur level, bisa berupa bar graph LED, liquid crystal display digital, atau analog meter untuk setiap tangki. 6 total flow meter, mencatat volume air yang sudah dipompa. Langkah simulasi pengoperasian panel. 1. Pastikan sakelar mode di posisi manual untuk latihan. 2. Tekan tombol start hijau, lampu hijau akan menyala, dan jarum pressure gauge akan bergerak. 3. Amati tekanan hisap. Jika jarum bergerak ke arah vakum ke kiri, dari 0 dan berhenti di 0,3 bar, itu normal. Jika vakum melebihi 0,8 bar, hentikan pompa dan periksa saringan. 4. Amati tekanan buang, harus naik secara bertahap hingga 3 bar. Jika tidak naik, mungkin katup buang tertutup atau impeller aus. 5. Jika lampu alarm merah menyala dan buzzer berbunyi, tekan tombol reset untuk mematikan suara, tetapi jangan abaikan penyebabnya. Segera cek manual untuk arti alarm tersebut. 6. Untuk mematikan, tekan tombol stop merah. 7. Setelah selesai, kembalikan sakelar mode ke posisi auto jika diperlukan. Contoh kasus simulasi. Alarm level tinggi got berbunyi. Operator menekan reset, melihat level got di indikator,
menunjukkan 90%, lalu menyalakan pompa got secara manual hingga level turun ke 30%. Kemudian, matikan pompa dan kembalikan ke mode auto. Kemampuan mengoperasikan panel kontrol dengan benar adalah syarat mutlak bagi masinis jaga. Slide 15, ringkasan dan evaluasi. Sebagai penutup pelatihan, mari kita ringkas seluruh materi tentang sistem bilge dan balas. Sistem bilge bertugas mengeringkan ruang mesin dari air bocor, kondensasi, dan kebocoran pipa. Air got harus melewati eoli water separator dan kadar minyaknya kurang dari 15 ppm sebelum dibuang ke laut. Komponen utamanya: pompa bilge kapasitas sedang, strainer saringan, holding tank tampungan sementara, katup gate dan globe, alarm level tinggi, dan panel kontrol. Sistem ballast bertugas mengatur stabilitas kapal dengan memompa air laut masuk atau keluar tangki balast. Komponen utamanya: sea chest dengan grating, pompa ballast kapasitas besar, manifold, katup pneumatik atau hidrolik, tangki ballast double bottom, wing tank, for after peak, sensor level, dan panel kontrol. Aspek keselamatan mencakup pengecekan harian level oli, putaran manual kebocoran, pemahaman diagram pipa, bisa membaca dan menelusuri. Pelaporan insiden setiap kejadian abnormal wajib dilaporkan, serta perawatan rutin pembersihan saringan, pelumasan katup, overhaul berkala. Pengukuran level dapat dilakukan secara manual dengan ullage tape atau otomatis dengan sensor. Laporan level wajib dilakukan sebelum, selama, dan setelah operasi untuk mencegah overfill dan mendeteksi kebocoran dini. Prosedur darurat saat kebocoran: hentikan operasi, tutup katup darurat, laporkan ke atasan, dan siapkan peralatan penambal. Evaluasi untuk peserta pelatihan. Instruktur dapat mengajukan pertanyaan berikut secara lisan atau tertulis. 1. Sebutkan 3 komponen utama sistem ballast beserta fungsinya masing-masing. 2. Jelaskan langkah-langkah membersihkan saringan bilge dari awal hingga akhir. 3. Berapa batas maksimal kadar minyak dalam air got yang boleh dibuang ke laut menurut Marpol? Jawaban: 15 ppm 4. Apa yang harus dilakukan pertama kali saat terjadi kebocoran pipa balas di ruang mesin? Jawaban: tutup katup hisap dari tangki yang bocor. 5. Sebutkan perbedaan fungsi utama antara sistem bilge dan sistem balas. Bilge mengeringkan ruang mesin. Bilas mengatur stabilitas kapal. 6. Bagaimana cara mengetahui bahwa saringan bilge perlu dibersihkan? Jawaban: tekanan hisap vakum di atas 0,7 bar 7. Sebutkan 3 jenis insiden yang wajib dilaporkan. Dengan menguasai seluruh materi ini, Anda semua diharapkan menjadi awak kapal yang kompeten, sigap, dan bertanggung jawab dalam mengoperasikan sistem bilge dan balas. Selamat bertugas, jaga keselamatan, jaga lingkungan, dan jaga nama baik perusahaan.